Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Theo Hernandez mengaku bahagia bersama AC Milan dan sama sekali tidak tertarik kembali ke Real Madrid. Theo Hernandez bergabung ke AC Milan dengan status permanen dan durasi kontrak 5 tahun hingga 30 Juni 2024. Nilai transfer ex Real Madrid itu awalnya sekitar 20 juta euro atau sekitar 326 miliar. Theo Hernandez tercatat telah menyumbang 3 gol dan 2 assist untuk AC Milan di kompetisi domestik Serie A Liga Italia 2020-2021. 2 golnya menjadi penyelamat Rossoneri di laga kontra Parma Senin 14 Desember 2020. Dilansir dari Football Italia, Theo Hernandez mengaku bahagia membela AC Milan. Rossoneri memberi ruang untuk bergerak serta kesempatan bermain kepada dirinya. Hal ini jelas jauh berbeda dibanding saat masih di Real Madrid, di mana Theo mengaku frustasi karena kerap menghuni bangku pesakitan. Saya tidak tahu apakah mereka menyesal telah menjual saya. Hal yang saya ingat, di Madrid saya sungguh tersiksa dan frustasi, ujar Theo Hernandez kepada El Transistor. Kala itu saya masih sangat muda saat tiba di Santiago Bernabeu. Saya merasa kecewa karena di sana tidak diberi kesempatan tampil, imbuhnya. Lebih lanjut, Theo Hernandez mengaku lebih percaya diri sejak bersagam AC Milan. Ia juga berusaha melupakan masa suramnya di Real Madrid. Kehidupan di Real Madrid sangat buruk. Saya tak memiliki rasa percaya diri seperti saat ini. Kemudian di Milan, saya berusaha memberikan yang terbaik. Saya pun melupakan masa lalu suram di Madrid dan tak mau kembali ke sana, pungkasnya. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengungkapkan target utama timnya dalam mengarungi ajang kompetisi tertinggi Liga Italia Serie A musim ini. Menurut dia, berada dalam jalur mendapatkan tiket tampil di pentas kompetisi antar klub Eropa Liga Champions musim depan adalah prioritas utama bagi skuad Rossoneri julukan Milan. Hal tersebut sekaligus menanggapi pernyataan penyerang Zlatan Ibrahimovic yang menginginkan timnya untuk secara serius mengejar kemungkinan menjuarai Serie A musim ini. Ibrahimovic tidak salah untuk berpendapat seperti itu. Begitu juga dengan pemain lain. Pada dasarnya, saya ingin klub ini dapat meraih hasil lebih baik dibanding musim lalu, ujar Pioli seperti dikutip dari Football Italia. Kenyataannya, kami tidak tampil dalam Liga Champions selama bertahun-tahun, sehingga ada keinginan untuk membawa Milan kembali ke tempat yang seharusnya, kata tambahnya. Milan sendiri turun dalam pentas Liga Eropa musim ini dan meraih satu tempat pada fase 32 besar untuk menghadapi wakil Serbia yaitu Red Star Belgrade. Jatah tampil di ajang antar klub Liga Eropa musim ini didapatkan Milan seusai mengakhiri kompetisi Serie A musim lalu di peringkat ke-6 klasemen. Sementara itu, hingga pekan pertandingan ke-11 musim 2020-2021, Milan memuncaki klasemen sementara dengan raihan 27 angka dan belum menelan kekalahan. Laju kencang AC Milan musim ini membuat Pioli optimis dapat memenuhi target utama selain peluang untuk meraih gelar juara Liga Italia pada akhir musim ini. Pioli dalam kesempatan serupa menjelaskan bagaimana timnya memperoleh momentum hingga mampu tampil solid di ajang Serie A musim ini. Saya pikir perjalanan kami berawal dari kedatangan Ibra, Simon Kjaer dan Alexis Saelemaekers pada Januari tahun lalu, kata Pioli. Kami mengubah cara bermain dan mampu menerapkannya di lapangan. Hasil positif seperti mengalahkan Juventus dan tim lainnya seusai kompetisi berlanjut memberi kepercayaan diri bagi anggota tim, ucapnya. Milan akan bertandang ke Genoa pada Rabu 16 Desember 2020 dalam lanjutan pekan pertandingan ke-12 Serie A. Kabar gembira untuk AC Milan, Zlatan Ibrahimovic sudah latihan lagi dan siap untuk bermain. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic dikabarkan sudah latihan lagi dan siap bermain untuk Rossoneri. Zlatan Ibrahimovic menjadi nyawa baru bagi AC Milan setelah didatangkan dari LA Galaxy dengan status bebas transfer.
Pada musim 2019-2020 saja, Ibrahimovic berhasil mengantarkan AC Milan lolos ke Liga Eropa musim 2020-2021. Bahkan, AC Milan menjadi tim yang tidak pernah terkalahkan di sisa laga Liga Italia 2019-2020 setelah lockdown. Zlatan Ibrahimovic mencetak 11 gol dari 20 laga bersama AC Milan di berbagai musim kompetisi musim lalu. Musim ini saja, penyerang berusia 39 tahun itu kembali menjadi andalan AC Milan baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Bahkan, dari 6 laga yang sudah jalani di Liga Italia musim ini, Ibrahimovic menyatakan 10 gol dan 1 assist. Namun, AC Milan harus menerima kenyataan pahit saat melawan Napoli pada Minggu 22 November 2020. Dalam laga tersebut, Ibrahimovic berhasil mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 AC Milan atas Napoli. Namun, Ibrahimovic harus ditarik keluar pada menit ke-79 dan digantikan oleh Lorenzo Colombo karena cedera hamstring yang dialaminya. Cedera tersebut membuat Ibrahimovic harus absen selama 3 pekan baik di Liga Italia maupun Liga Eropa. Akan tetapi, AC Milan mulai mendapatkan angin segar soal kondisi Ibrahimovic. Mantan bomber Barcelona dan Inter Milan itu sudah terlihat kembali berlatih bersama pemain AC Milan lainnya. Hal itu terlihat jelas dalam unggahan foto di akun Twitter resmi AC Milan. Ibrahimovic diharapkan sudah bisa kembali bermain saat AC Milan bertandang ke kandang Genoa Stadio Luigi Ferraris Rabu 16 Desember 2020. Drama perpanjangan kontrak kiper AC Milan Gianluigi Donnarumma nampaknya masih jauh dari titik temu Rossoneri. Teranyar, agen dari Donnarumma Mino Raiola menambah panas AC Milan dengan komentarnya baru-baru ini terkait masa depan sang klien. Raiola belum bisa menjamin kepastian Donnarumma bakal bertahan bersama AC Milan atau hengkang meninggalkan Rossoneri. Raiola hanya memberikan jawaban mengambang terkait masa depan Donnarumma serta akan membeberkan tahapan negosiasi kiper Rossoneri tersebut. Dikutip dari akun Twitter Fabrizio Romano, Raiola secara tersirat menegaskan kepentingannya adalah mencarikan Donnarumma klub yang sepak bola profesional. Sekali lagi, yang mungkin berarti Donnarumma dapat meninggalkan AC Milan dalam waktu dekat atau secara gratis pada Juni 2021 mendatang. Kontrak Donnarumma, masa depannya akan secerca matahari masa depan, ujar Raiola dikutip dari akun Twitter Fabrizio Romano. Matahari kota Milan, matahari jelas ada di mana-mana. Hal yang paling penting adalah adanya matahari, sambungnya. Jawaban Raiola ini seakan menambah panjang tarik ulur perpanjangan kontrak Donnarumma bersama Rossoneri. Wajar rasanya jika AC Milan ingin saja perpanjang kontrak Donnarumma segera menemui titik cerah. Pasalnya, Donnarumma menjadi elemen penting bagi skuad Rossoneri dalam beberapa musim terakhir. Dengan adanya Donnarumma di bawah Mister, Rossoneri dapat berkonsentrasi membenahi sektor lain yang belum memiliki kualitas ciamik. Selain itu, AC Milan bakal kecewa berat andai kata Donnarumma pergi dari San Siro secara cuma-cuma. Dikutip dari Transfermarkt, Donnarumma sendiri memiliki nilai di pasar transfer pemain senilai 60 juta euro. AC Milan bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk memaksakan hasil seri melawan Parma. Gelandang Milan Franck Kessie memuji semangat juang timnya. Dalam laga ini Milan sempat tertinggal 2 gol lebih dulu hingga menit ke-56. Namun, Theo Hernandez memborong 2 gol untuk memaksa skor akhir menjadi imbang dengan skor 2-2. Franck Kessie mengaku tidak puas meski Milan terhindar dari kekalahan dan mendapat 1 poin. Dia menyebut Milan menolak menyerah dan bahkan masih berusaha mencari gol kemenangan. Kami tidak puas dengan poin ini, karena kami ingin menang dan berjuang sampai akhir, ujar Kessie kepada Sky Sport Italia dan Milan TV. Penting untuk tidak kalah, khususnya di malam seperti ini ketika segalanya seperti tidak berjalan lancar, tapi kami bereaksi dengan sangat baik. Bagusnya kami tidak pernah menyerah dan kami ingin jalan terus setelah mencetak gol penyeimbang untuk meraih kemenangan, kata Kessie. Dengan hasil ini, AC Milan menjaga catatan tak terkalahkan di Liga Italia. Tim arahan Stefano Pioli itu masih nyaman di puncak klasemen Liga Italia dengan raihan 27 poin dari 11 pertandingan, unggul 3 angka atas Inter Milan yang ada di urutan kedua. Lebih lanjut, Kessie menegaskan komitmennya bersama Milan usai perubahan signifikan yang terjadi di bawah asuhan Stefano Pioli.
Yang terjadi adalah kedatangan pelatih baru dan beberapa pemain baru, jawab Casey ketika ditanya apa yang berubah di Milan. Pelatih menciptakan persatuan yang luar biasa di dalam grup. Saya tidak pernah ingin pergi dan tidak ada orang di klub yang meminta saya untuk pergi. Saya di sini, saya memiliki kontrak dan saya ingin bertahan sampai akhir. Saya bahagia di Milan dan kami ingin memenangkan sesuatu yang penting, tegasnya. AC Milan dilaporkan berminat untuk memperpanjang durasi peminjaman gelandang serang Real Madrid Brahim Diaz untuk 1 tahun lagi. Salah satu pemain yang sukses didaratkan AC Milan pada bursa transfer musim panas 2020 adalah Brahim Diaz. Brahim Diaz resmi didatangkan AC Milan dengan status pinjaman selama 1 musim dari Real Madrid. Bergabung dengan Milan, Diaz berharap banyak menit bermain yang lebih banyak ketimbang kala memperkuat Real Madrid. Hal itu dikarenakan dirinya meski bersaing dengan nama-nama tenar seperti Luka Modric, Toni Kroos, Isco, Federico Valverde, dan Martin Odegaard. Keputusan Diaz untuk menerima tawaran Rossoneri tak disia-siakan oleh sang pemain. Meski berstatus pinjaman, pemain 21 tahun tersebut tampil menjanjikan di bawah arahan Stefano Pioli. Tercatat, dia sudah mengumpulkan 15 penampilan di semua ajang kompetitif bersama Milan. Dari 15 penampilan tersebut, dia sukses mendulang 4 gol dan 1 assist. Dilansir dari Mundo Deportivo, Rossoneri ingin memperpanjang durasi peminjaman sang pemain terkait penampilan impresifnya di awal musim 2020-2021. Milan yang kini menjadi pimpinan klasemen sementara Liga Italia tertarik membahas kesepakatan perpanjangan kontrak pinjaman dengan El Real. Milan berencana untuk mengajukan proposal kepada Madrid perihal penambahan masa bakti pinjaman Diaz untuk 1 tahun lagi. Diaz yang dikontrak hingga musim 2020-2021 berakhir rencananya ingin dipertahankan di San Siro hingga akhir musim 2021-2022. Milan berpendapat bahwa penambahan durasi pinjaman akan menguntungkan pemain berpaspor Spanyol itu demi perkembangannya jika dapat menghabiskan tahun keduanya berturut-turut di San Siro. Langkah tersebut diambil Milan lantaran kubu Madrid secara tegas menolak untuk melepas sang pemain secara permanen. Perpanjangan kontrak pinjaman semua bergantung pada Zinedine Zidane yang disebut lebih memilih pemain lain ketimbang Diaz di Madrid untuk jangka panjang.